Hi brother and sister, please welcome at Lorandani Banyak orang dari kemarin Anda bekerja sama dengan kami TNI dan Polri. Kami Polri dan TNI adalah bagian dari masyarakat semua. Jangan teman-teman, jangan lakukan pelemparan ke kami. Kami bagian dari warga masyarakat juga. Keluarga kami dan keluarga kita sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz Jumur. Terima kasih Pak Ustadz Bernat. Terima kasih para ustadz dan kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang membantu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Aril Ilham dari mahasiswa Mahat Adi Al-Hikam Prodi MPI akan memenuhi tugas mata kuliah Pancasila bersama teman-teman kami dan bersama narasumber Mas Adi. Maaf Mas mengganggu waktunya. Kami akan bincang-bincang santai mengenai Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang ada di video tadi. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Anda mengenai video yang telah kita paparkan tadi? Ya, kalau saya lihat itu adalah konflik kepentingan, pengen berebut kekuasaan yang jauh dari nilai-nilai ideologis sebetulnya kalau menurut saya. Jadi pure kekuasaan. Seharusnya menjadi kesatuan malah. Harusnya menang kalah orang harus menerima apapun hasil pemilu itu, karena kita sebagai bangsa juga harus gentleman, sebagai warga juga harus gentleman. Kalau bilang kita kalah ya sudah. Menang kalah itu ya kalau ada yang menang pasti ada yang kalah, nggak mungkin draw. Kalau draw pasti rematch, ulang lagi. Kalau misalnya hasilnya 50-50 pasti kan pemilu diulang. Jadi kesadarannya harus ditambah lagi ya. Iya, kita ngomong kesadaran sebetulnya pasti sadar orang-orang itu, cuman nafsunya yang ngalahkan sadar. Kalau sadarnya pasti sadar, oh sadar aku kalah, oke. Tapi dia nggak bisa terima karena harus ini kan putusan setelah putusan MK kalau nggak salah itu. Jadi masyarakat yang di sini dibilang masyarakat demo, lemparin polisi, bakar dan sebagainya itu tidak puas sama hasilnya, tidak puas sama hasilnya. Kemudian menurut Anda apa yang menjadi konflik dari video tadi? Itu dari kekuasaan itu murni hanya ingin berkuasa saja. Berkuasa, mengalahkan semuanya. Pasti mengalahkan semuanya. Karena dia sudah satu keluar modal banyak, dua pendukungnya juga banyak. Jadi pendukungnya kan kalau modal 1 lawan 1 kalah mungkin ya sudah, tapi kalau ini kan mereka kalau dalam pemilu pasti patungan lawan patungan. Nah, kalau kongsi yang ini kalah ya nggak mungkin mereka pasti akan kalah. Kalau menurut saya. Kemudian bagaimana nilai Pancasila seharusnya diaplikasikan dalam Pilpres 2024 ini menurut jenengan? Ya kan kita ini bangsa yang bermusyawarah, terus ya harusnya berketuhanan itu juga penting. Berketuhanan dulu nomor 1, berketuhanan dulu, karena dia kalau orang beragama berketuhanan pasti ada apa ya, yaitu ada guidance, ada nggak mungkin dia mau menang sendiri. Karena kalau kita sebagai muslim kita menerima pasti hasil apapun keputusan hakim, baik benar pengadilan dunia ya itu kita terima. Nanti perkara dia nggak adil kita urusannya di atas gitu, itu di lain level lah, seperti itu. Kemudian apa saran dan tanggapan Anda untuk kedepannya Pilpres ini
di 2024 ini agar bisa sukses, ini bagaimana? Yang perlu kita pahami, hak politik itu adalah hak asasi manusia. Kita mempunyai pilihan masing-masing, itu bebas. Yang nggak boleh itu memaksakan pilihan kita ke orang lain. Itu yang nggak boleh, cuma itu. Kita maksa kamu harus ini, kamu harus ini, itu nggak boleh. Kita punya hak asasi sendiri-sendiri. Itu hak dasarnya manusia. Kita memilih, oh aku mau dipimpin sama orang ini. Tapi ketika aspirasi kita itu tidak menjadi kenyataan, ya kita harus terima, oh kubu sana, kubu yang lain menang misalnya, ya sudah, itu kita harus legowo. Jadi mendukung boleh, tapi fanatik jangan. Mendukung ya, boleh, fanatik jangan. Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya kita harus menerima apa yang telah kita dapatkan dari pemilu itu dan tidak boleh fanatik itu. Ya. Tidak boleh fanatik. Ya. Selama tidak ada kecurangan yang bisa dibuktikan Ya. dan masif, ya. Karena ya setiap pemilu pasti ada kecurangan. Kubu manapun pasti akan berbuat kecurangan yang menyalahi rambu-rambu. Bukan curang sih sebenarnya, menyalahi rambu-rambu. Jadi misalnya harusnya stop, dia bablas dikit atau bablas banyak. Tapi yang penting hasilnya tidak esensi dari, bukan hasil dari kecurangan atau bukan kecurangan yang menerabas rambu-rambu tadi itu. Jadi kita punya patokan jangan sampai dia bablas. Tapi ketika itu sudah diputuskan oleh hakim, misalnya kita satu menang satu kalah, yang kalah gugat ke MK, bahwa oh ini penetapannya pemenang hasil pemilu dari MK. Oke, MK sudah tetap ya, kita harus patuhi itu. Harus menerima itu. Iya, karena kita sebagai warga negara tunduk pada hukum. Ya Mas, terima kasih mengganggu waktunya. Kemudian terima kasih atas jawab-jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa mengedukasi bagi masyarakat semuanya agar pemilu di 2024 ini menjadi pemilu yang bisa dicontoh oleh negara-negara yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.